Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat dan lambangnya. Sudah juga tentang membandingkan bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Untuk materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat akan kita sampaikan pada video yang terpisah. Nah, hari ini pada pertemuan yang kedua kita belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil KPK dan juga FPB, faktor persekutuan terbesar. KPK dan FPB ini sudah pernah kita pelajari ketika SD dan juga sering kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan setiap bilangan asli. Contoh, kelipatan 2 adalah 2 kali 1. Hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 4 hasilnya 8 dan seterusnya. Untuk kelipatan 3 berarti 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5 dan seterusnya. Begitu juga untuk kelipatan 4. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Ini kelipatan. Nah, bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 bilangan atau lebih dinamakan kelipatan persekutuan. Contoh tadi, kelipatan 3 dan 4 itu ini. Nah, kita cari angka yang sama antara kelipatan 3 dan 4. Berapa ya? Coba dicari. Mana yang sama? Oh, ini ada 12, ini ada 12. Ini ada 24, ini juga ada 24. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Kemudian KPK-nya yang terkecil saja dari 12 dan 24 yaitu 12. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan KPK karena kita mendaftar anggotanya, kemudian kita cari persekutuannya, kemudian cari yang terkecil. Nah, kita mencoba untuk belajar dengan cara yang lain. Tentukan KPK dari 24 dan 36. Cara yang sering digunakan adalah dengan menggunakan pohon faktor. Coba kita menggunakan pohon faktor dulu. Kita mencari pohon faktor dari 24. Dibagi 2 hasilnya 12. Dibagi 2 hasilnya 6. Dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian pohon faktor dari 36. Dibagi 2 hasilnya 18. Dibagi 2 hasilnya 9. Dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian kita mencari faktor-faktor pembentuk dari 24. 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan KPK dari 24 dan 36, kita menentukan mencari perkalian angka yang mempunyai pangkat tertinggi. Ini ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Kita ambil yang 2 pangkat 3. Ini ada 3 pangkat 2. Kita ambil yang pangkat tertinggi yaitu 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, hasilnya 9. Maka KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Nah, ada cara lain yang juga sering digunakan untuk menentukan KPK.
Caranya seperti ini. Kita tuliskan, kita mencari pohon faktor dari 24 dan 36 itu secara bersama-sama. Kita bagi dengan 2, hasilnya 12. Yang 36 bagi 2, 18. Dibagi dengan 2 lagi, hasilnya 6 dan 9. Dibagi 2 lagi, ini hasilnya 3. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2, maka tetap dituliskan dengan angka 9. Kemudian dibagi dengan 3, hasilnya 1, ini hasilnya 3. Dibagi lagi dengan 3, yang 1 tetap 1, yang 3 jadi 1. Nah, maka KPK dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sama ya dengan ini ya. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Yaitu 8 dikali 9 hasilnya 72. Oke. Nah, kesimpulannya adalah untuk menentukan KPK itu carilah hasil perkalian tertinggi dari faktor-faktor yang ditemukan. Maaf, ini bukan kelipatan, dikati faktor-faktor. Nah, yang dimaksud adalah pohon faktor yang kita temukan tadi. Oke, lanjut. Masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan KPK. Ini contohnya, salah satu contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan KPK. Ahmad bersepeda setiap 5 hari sekali. Sedangkan Banu bersepeda setiap 7 hari sekali. Jika mereka bersepeda bersama pada tanggal 4 Agustus 2020, maka tanggal berapa mereka akan bersepeda bersama lagi? Nah, Ahmadnya itu 5 hari sekali, Banu 7 hari sekali. Maka kita menentukan KPK dari 5 dan 7. Berapakah KPK dari 5 dan 7? KPK-nya adalah 35. Maka mereka akan bersepeda bersama setelah 35 hari kemudian. Nah, berarti kita menentukan 35 hari setelah 4 Agustus 2020. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, Agustus itu terdapat 31 hari. Maka dari 4 Agustus sampai 31 Agustus terdapat 27 hari. 27 ya. Tadi kita 35 hari, sudah ada 27. Maka masih ada 8 hari di bulan September. Jadi mereka akan bersepeda bersama pada 8 September 2020. Selanjutnya kita masuk pada FPB, faktor persekutuan terbesar. Setiap bilangan asli itu dapat dinyatakan dengan hasil kali 2 bilangan atau lebih. Contohnya, 6 itu 1 kali 6, atau bisa juga 2 kali 3. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke. Sekarang, 12. 12 itu 1 kali 12, atau 2 kali 6, atau 3 kali 4. Nah, bilangan-bilangan dalam bentuk perkalian tersebut disebut sebagai faktor. Jadi, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kalau ditanyakan faktor yang sama, yaitu disebut sebagai faktor persekutuan. Yang sama mana antara faktornya 6 dan 12? Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Nah, maka faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, 6. Kalau ditanyakan FPB, yang terbesar yaitu 6. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan FPB dengan cara mencari faktornya setiap bilangan. Nah, ada cara lain,
yang hampir sama dengan cara untuk menentukan KPK tadi. Contoh, kita tentukan FBB dari 24 dan 36. Seperti tadi ya, kita mencari pohon faktornya. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Dibagi 2 hasilnya 6. Dibagi 2 hasilnya 3. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Bagi 2 hasilnya 9. Dibagi 3 hasilnya 3. Maka 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau KPK tadi kita mencari pangkat yang tertinggi. Kalau di FBB kita mencari pangkat yang terendah. Cari yang sama dan cari yang pangkat terendah. Ada 2, ada 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Kita cari yang 2 pangkat 2. Ada 3, ada 3 pangkat 2. Cari yang 3. Maka FBB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3, yaitu 4 dikali 3, sama dengan 12. Coba kita menggunakan cara yang kedua tadi. 24 sama 36. Nah, kalau menggunakan cara ini, bersama-sama kita harus menandai nanti pembagi yang sama-sama membagi keduanya. Contoh ya, ini tak bagi dengan 2. Hasilnya 12, hasilnya 18. Sama-sama membagi dua-duanya, maka kita tandai dengan lingkaran. Tak bagi lagi dengan 2 lagi, hasilnya 6, hasilnya 9. Sama-sama membagi keduanya, tak lingkari lagi. Tak bagi dengan 2 lagi, hasilnya 3. Ini nggak bisa, jadi tetap 9. Karena hanya satu yang bisa dibagi, maka tidak dilingkari. Kemudian tak bagi dengan 3, hasilnya 1 dan 3. Sama-sama membagi duanya, tak lingkari lagi. Dan terakhir tak bagi dengan 3, ini 1, ini 1. Ini tetap tidak dibagi, maka tidak dilingkari. Nah, maka FBB-nya adalah yang dilingkari ini. 2 pangkat 2 dikali 3, yaitu 4 dikali 3, hasilnya 12. Sama dengan yang tadi. Kesimpulannya adalah, untuk menentukan FBB, carilah hasil perkalian terendah dari faktor-faktor yang ditemukan. Tadi ya ini ya, cari yang terendah atau cari pembagi yang sama antara keduanya. Nah, sekarang masuk pada masalah matematika yang bisa diselesaikan dengan FBB. Seperti tadi yang KPK ya. Contohnya masalahnya seperti ini. Firman mempunyai 48 buku dan 36 pensil. Firman akan membagi kepada teman-temannya sehingga memperoleh bagian sama banyak. Tentukan yang pertama, banyak teman yang bisa dia beri. Kemudian yang kedua, banyak buku dan pensil yang diperoleh setiap orang. Nah, masalah ini kita menggunakan FBB untuk menyelesaikannya. Nah, FBB dari 48 dan 36 adalah 12. Bisa dicari ya dengan cara yang sama dengan tadi. Kita cari coba, ayo kita coba ya. Kita mencari FBB dari 48 dan 36. 48 36 dibagi dengan 2 hasilnya 24. Ini 18. Bisa dilingkari ya. Dibagi dengan 2 lagi hasilnya 12 dan 9, dilingkari lagi. Dibagi 2 lagi hasilnya 6 dan tetap 9, tidak dilingkari. Dibagi dengan 2 lagi hasilnya 3 dan 9. Dibagi dengan 3 hasilnya 1 dan 3, dilingkari. Dibagi dengan 3 lagi 1 dan 1. Maka FBB-nya adalah 2 kali 2 kali 3, yaitu 12
12. Nah, maka FPP dari 4, 8, dan 36 adalah 12. Nah, maka banyaknya teman yang bisa diberi adalah 12 orang. Nah, sekarang kita mencari setiap orang memperoleh berapa buku dan berapa pensil. Nah, tadi bukunya ada 48. Akan dibagi kepada 12 orang. Maka akan memperoleh 4 buku. Pensilnya ada 36. Dibagi ke 12 orang akan memperoleh 3 pensil. Maka yang kita diperoleh setiap anak, setiap teman adalah 4 buku dan 3 pensil. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ketika ada pertanyaan, silahkan komen di Google Classroom atau di YouTube atau via WhatsApp. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.